Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikria Kamalia. Saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Indonesia dan masyarakat. Apa sih yang dinamakan demokrasi? Demokrasi apa saja yang berkembang di Indonesia? Dan juga apa yang dinamakan masyarakat mandiri? Nah, untuk lebih memperjelasnya, mari kita langsung pada pembahasan. Kita mulai dari pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kretein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan mengikut sertakan rakyat. Pemerintah mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Abraham Lincoln menyatakan, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Demokrasi dibagi dua. Yang pertama demokrasi langsung, dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi tidak langsung adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Lanjut pada demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di desa. Indonesia pada masa lalu adalah demokrasi tingkat bawah, tetapi bersifat feodalisme di tingkat atas. Terdapat 5 unsur dalam demokrasi di tingkat desa. Yang pertama, rapat. 2, mufakat. 3, gotong royong. 4, hak mengadakan protes bersama. 5, hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Namun, demokrasi pada tingkat desa tersebut tidak dapat dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia modern meliputi 3 hal. Yang pertama, demokrasi di bidang politik. 2, demokrasi di bidang ekonomi. Dan 3, demokrasi di bidang sosial. Yang kedua yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila juga termasuk demokrasi yang berkembang di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak bersifat otoritarian dan tidak totalitarian, sehingga sangat cocok dijadikan dasar negara yang mendukung demokratisasi. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Unsur utama dari demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat dari Pancasila. Berlanjut pada perkembangan demokrasi Indonesia, menurut Miriam Budiarjo, perkembangan sejarah demokrasi Indonesia hingga masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I, atau yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. 2, masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, atau yang biasa disebut masa Orde Baru. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa reformasi. Berhubung masyarakat berperan penting dalam demokrasi, maka kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang negaranya memakai sistem politik demokrasi, maka kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang mandiri. Nah, apa itu yang dinamakan masyarakat mandiri? Oke, kita lanjut saja pada pembahasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat mandiri adalah masyarakat yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari negara. Negara membiarkan masyarakat berinisiatif sendiri. Masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan kemampuan mereka sendiri. Kemandirian masyarakat bisa dilihat dari tingkah ketergantungan masyarakat pada dunia luar. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini adalah kebutuhan yang paling dasar, seperti sandang, pangan, dan perumahan. Juga diperlukan sejumlah produk, keterampilan pasar, dan sumber daya. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai demokrasi Indonesia dan masyarakat mandiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.